Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi baru ya tentang persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, persamaan kuadrat itu pengertiannya adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi ingat, pangkat tertingginya adalah 2 karena namanya juga persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya yaitu dengan A, B merupakan koefisien dan C adalah konstanta, serta A-nya nggak boleh sama dengan 0. Dari mana sih A, B itu? Dari sini. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi bentuk umumnya itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya tadi tidak boleh sama dengan 0, dan A, B-nya merupakan koefisien. Kalau koefisien berarti itu bentuknya angka ya. Apa yang akan terjadi jika A-nya sama dengan 0? Nah, kalau A-nya 0, maka di sini A dikali X kuadrat akan menghasilkan 0. Jadi, si X kuadratnya nih akan menjadi 0. Udah bukan persamaan kuadrat lagi karena 0 tadi. Jadi, haram ya kalau si A ini 0. Kalau B boleh nggak 0? C boleh nggak 0? Nah, kalau itu boleh. Yang nggak boleh sama dengan 0 itu A, karena nanti akan berubah, bukan persamaan kuadrat lagi. Contohnya kayak gimana sih? Nah, kayak gini ya. X kuadrat tambah 3X min 5. Berarti ini A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 5. Nah, lalu ini nomor 2 min 2X kuadrat tambah 6 sama dengan 0. Berarti ini A-nya min 2, B-nya ada nggak? Nah, B itu kan koefisien dari variabel X. Di sini nggak ada, berarti B-nya 0. Nah, ini C-nya 6. Kemudian yang nomor 3, 3X kuadrat min 4X sama dengan 0. Nah, ini udah kelihatan A-nya 3, B-nya min 4. Nah, karena nggak ada konstanta, berarti konstantanya atau si C-nya itu sama dengan 0. Nah, itu adalah pengertian persamaan kuadrat. Jadi ingat ya, pangkat tertingginya 2 dan si A-nya atau koefisien yang ada di X kuadratnya nggak boleh 0. Nah, sekarang gimana sih cara penyelesaian persamaan kuadrat itu? Cara penyelesaian persamaan kuadrat itu terbagi menjadi 3. Ada faktorisasi, ini yang pertama. Terus yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga ada rumus dengan menggunakan rumus ABC. Nah, masing-masing penyelesaian yang ke-1, ke-2, dan ke-3 ini nanti ada karakteristiknya tersendiri ya, dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk faktorisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ketika A-nya atau koefisien yang ada di X kuadratnya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 1. Nah, makanya di sini ada X kuadrat. Nah, kalau ini ketika si koefisiennya 1, yang ini bukan 1. Nah, itu untuk cara penyelesaiannya. Selanjutnya, supaya lebih paham, nah kita kerjakan contoh soal. Nah, ini ya ada 3 contoh soal nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, kita kerjakan. Oke, kita bahas latihan soalnya ya. Nomor 1 itu katanya dia nanya dari persamaan-persamaan berikut manakah yang termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Ingat, persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah 2. Dan A-nya atau koefisien yang ada di pangkat tertinggi yang 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat ini untuk yang nomor 1A. 16X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ingat kalau persamaan kuadrat itu fokusnya ke yang pangkat tertinggi 2. Oh, yang ini pangkat tertingginya yang 2 yang mana? Ternyata yang ini. Yang 16X kuadrat. Karena udah ada 16X kuadrat, maka ini adalah persamaan kuadrat. Loh, kan itu nggak ada yang X pangkat 1-nya. Oh, itu nggak masalah. Yang penting ada X pangkat 2 atau ada variabel yang pangkat tertingginya 2. Nah, sekarang yang B. Yang B 7 sama dengan 4X ditambah X tambah 9. Nah,
Kira-kira di sini ada yang pangkat tertingginya 2 enggak si variabelnya? Nah, di sini kan variabelnya cuma 1, X aja. Pangkat tertingginya juga 1. Ini kalaupun kita mau jumlahkan, hasilnya jadi 5X ditambah 9. Pangkat tertingginya 1. Nah, berarti tidak memenuhi syarat sebagai persamaan kuadrat. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Kemudian yang C, 3X kuadrat min 4X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini udah pasti banget ya. Ini udah pasti persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ini pangkat tertingginya 2, ini pangkat tertinggi 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Jadi ini mirip banget kayak bentuk umum. Kemudian yang D, kira-kira persamaan kuadrat atau bukan? Yang D di sini pangkat tertingginya iya 2. Di sini ada X pangkat 2, Y pangkat 2. Tapi ini sudah memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat belum? Nah, ingat bentuk umum itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tuh. Kalau AX kuadrat ya pasti sama BX. Maksudnya kalau X kuadrat ya sama X. Di situ di bentuk umum nggak ada kan, udah X kuadrat ada lagi Y kuadrat, jadi yang kuadratnya itu nggak dua macam kayak gini. Nah, berarti yang D walaupun dia punya kuadrat tapi dia bukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang yang E kira-kira persamaan kuadrat bukan? Nah, yang E kita bisa ubah jadi bentuk kayak gini, min 2Y kuadrat ditambah 7Y, 5 nya pindah dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini udah mirip kan kayak yang C, mirip banget tuh. Y kuadrat Y sama dengan 0, pangkat tertingginya 2. Nah, berarti ini adalah persamaan kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Katanya sederhanakan persamaan kuadrat berikut. Nah, untuk yang 2A, 5 dikurangi 100X sama dengan 15 tambah 25X kuadrat. Nah, nomor 2 ini maksudnya kita ubah bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana dan menyerupai sama bentuk umum persamaan kuadrat yang ini ya, bentuk umum ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita buat seperti ini. Nah, di sini udah ada ya yang X kuadrat. Nah, karena X kuadratnya ada di sebelah kanan, kita pindahin semuanya ke sebelah kanan. Berarti di sini 25X kuadrat tambah 15. Nah, ini kita pindah jadi ditambah 100X, ini kita pindah dikurangi 5. Nah, ini karena udah pindah semua berarti 0. Boleh nggak sih kalau ini yang pindah ke sini? Ya boleh aja, berarti nanti ini yang negatif, ini akan jadi negatif, min 25X min 15. Jadi boleh ya, yang ini pindah ke sini atau yang ini pindah ke sini. Nah, sekarang jumlahkan yang sejenis. Ini konsep aljabar ya. Berarti 25X kuadrat tambah 100X nih. Terus ini 15 dikurangi 5 itu adalah positif 10. Nah, berarti ini persamaan kuadratnya, atau boleh kalian tulis dibalik kayak gini. Ditambah 100X ditambah 10 sama dengan 0. Ini sama aja. Nah, itu untuk 2A. Nah, sekarang 2B, katanya 3 kali X min 1 sama dengan 5X min 1 kuadrat. Nah, ini kalau ada kurung-kurung kayak gini berarti PR-nya nih, si kurungnya harus dilepasin dulu. Berarti ini karena nggak ada kuadrat bisa kita kali pelangi langsung. 3 kali X jadi 3X. Terus ini jadi min 3. Ini kita kuadratkan, 5X min 1 kuadrat kayak gini ya. Ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Kemudian dipelangikan satu-satu. Nah, ini hasilnya akan diperoleh 25X kuadrat min 10X plus 1.
Nah, sekarang sama kayak yang 2A tadi, kita kelompokkan. Kita pindah-pindahkan. 25x kuadrat min 10x tambah 1, ini kita pindah ke sini, dikurangi 3x ditambah 3. Kemudian karena udah pindah semua ini jadi 0. Nah, sekarang jumlahkan yang sejenis. 25x nggak ada lagi temennya ya, 25x kuadrat. Nah, min 10x min 3x berarti jadi min 13x. 1 ditambah 3 itu 4. Nah, ini jadi 25x kuadrat dikurangi 13x ditambah 4 sama dengan 0. Dah, selesai. Nah, sekarang yang 2C, katanya 2x sama dengan akar x min 1. Kok ada akar sih? Nah, kalau ada akar sebetulnya jangan pusing. Sama aja, sorry ya. Sama aja. Nah, PR-nya gimana caranya supaya si akarnya hilang? Nah, berarti kalau ada akar itu kalian tinggal mengkuadratkan. Karena jika sebuah akar, misalkan yang akar 2 dikuadratkan, ini artinya kan akar 2 dikali akar 2 ya. Nah, ini artinya akar 4 itu berapa? 2. Jadi akar 2 dikuadratkan, akarnya akan saling menghilangkan sama si kuadrat ini dan hasilnya 2. Nah, ini pun sama, kita kuadratkan. Nah, 2x kuadrat itu hasilnya 4x kuadrat. Nah, ingat kalau akar dikuadratkan berarti sisa yang di dalamnya aja ya. Nah, kayak gini. Ya udah, kalau udah kayak gini berarti kita tinggal pindah-pindahkan. Kayak yang 2A sama B sama dengan 0. Selesai. Ini udah selesai. Tambah 1 sama dengan 0. Nah, udah selesai. Nah, sekarang yang D. Wow, ini bentuknya pecahan ya. X min 2/3 sama dengan 2x plus 1 per 2x. Nah, kalau kalian ketemunya bentuknya pecahan kayak gini, ingat ya, kalau pecahan sama dengan pecahan, alternatif yang mudah penyelesaiannya itu kita kali silang kayak gini. Berarti 2x kali x min 2, 3 kali 2x plus 1. Nah, berarti di sini 2x dikali x min 2 itu sama dengan 3 dikali 2x plus 1. Ini udah pernah ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, setelah kayak gini ada kurung-kurung, ingat kita pelangin aja langsung. 2x kali x, 2x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 6x ditambah 3. Nah, sama kayak soal-soal yang sebelumnya, berarti kita kelompokkan. Min 4x min 6x min 3 sama dengan 0. Jumlahkan yang sejenis, ini kita jumlahkan jadi min 10x min 3 sama dengan 0. Selesai. Nah, jadi itu untuk yang soal nomor 2. Nah, sekarang soal yang terakhir, katanya yang mana dari nilai x berikut yang merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 5 sama dengan 0, katanya. X sama dengan 2 penyelesaian bukan, ini penyelesaian bukan, ini juga penyelesaian bukan, ini juga penyelesaian bukan. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 3 ini tinggal kalian substitusi aja. Jadi kalau ada soal yang nanya ini penyelesaian bukan sih, tinggal substitusi aja. Kita kerjakan satu-satu. Untuk yang A, x-nya sama dengan 2. Berarti setiap x yang ada di sini kita ganti dengan 2. Awalnya kan 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 5 sama dengan 0. Berarti kita ganti sama angka 2. 2 kuadrat dikurangi 7 kali 2 tambah 5 sama dengan 0. Nah, berarti ini 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Dikurangi 7 kali 2, 14. Ditambah 5 sama dengan 0. 8 tambah 5 itu kan 13. 13 dikurangi 14 itu adalah min 1. Nah, ini hasilnya min 1.
apakah benar min 1 itu sama dengan 0? Oh, ternyata tidak. Berarti X sama dengan 2 bukan penyelesaian. Nah, kayak gitu ya, tinggal disubstitusi aja. Sekarang yang B. Yang B itu katanya X sama dengan min 5/2, sama. Nah, berarti 2, X-nya diganti sama min 5/2, pangkat 2 dikurangi 7 kali min 5/2 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini berarti 2 dikali min 5/2 pangkat 2 itu artinya 25/4 positif ya, karena ini jadi min 5/2 kali min 5/2 positif, negatif kali negatif, terus atas kali atas, bawah kali bawah. Negatif kali negatif ini jadi positif. 7 kali 5/2 itu 35/2 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan jadi 25/2 ditambah 35/2 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini karena udah sama penyebutnya, kita jumlahkan. Pembilangnya 25 tambah 35, 60 ya. 60/2 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya 30 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi 35 sama dengan 0. Betul nggak 35 sama dengan 0? Oh, ternyata salah. Berarti di sini ya bisa disimpulkan min 5/2 juga bukan penyelesaian. Gitu. Nah, sekarang yang C, X sama dengan min 5 katanya. Masih dengan cara yang sama ya. Udah kita substitusi, X-nya ganti dengan min 5 kuadrat dikurangi 7 kali min 5 tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini min 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. 25 kali 2 itu 50 ya. Min kali min plus, jadi ditambah 35 ditambah 5 sama dengan 0. Berarti ini 50 tambah 35, 85 tambah 5, 90. Ternyata 90 juga tidak sama dengan 0. Berarti ini juga sama. X sama dengan min 5 bukan penyelesaian. Nah, sekarang yang terakhir, yang D. Yang D itu untuk X sama dengan 1. Berarti di sini 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 7 dikali 1 tambah 5. Nah, hasilnya 1 pangkat 2 itu kan 1 ya. 1 kali 2, 2 dikurangi 7 kali 1 itu 7 tambah 5. 2 dikurangi 7 itu min 5 tambah 5 itu 0. Nah, ternyata ini benar, 0 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 adalah penyelesaian. Nah, itu ya. Mudah-mudahan mudah ya. Nah, itu untuk materi persamaan kuadrat. Kita belum ke metode penyelesaiannya, yang tadi yang faktor, kuadrat sempurna, ataupun menggunakan rumus ABC. Nah, ini masih seputar persamaan kuadrat berdasarkan bentuk umum dulu, sama nyari penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.